Presiden Jokowi harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan dari tingkah nakal politiknya Muldoko ini. Jadi tidak ada logika hukum saya yang masuk pada saat dikatakan Pak Jokowi tidak setuju dan mendiamkan. Ini artinya beliau sebenarnya setuju dan mendiamkan begitu. Itu saja yang tersedia dalam logika lurusnya. Kalau ingin berpikir secara rasional. Nah, tentu kita paham bahwa kalau Demokrat berhasil dicopet, maka pencapresan Anies Baswedan memang menjadi problematik. Nah, ini satu hal yang harus sama-sama kita cermati, antisipasi, dan tadi tidak mudah karena itu ada di ruang-ruang tertutup. Apakah ini akan dieksekusi? Menurut saya akan tergantung seberapa publik dibaca akan bergejolak. Sekarang kita ke Prof. Dani. Prof. Dani, terkait dengan ini ya, tadi sudah saya tanyakan juga ke Muroki, adanya potensi Anies tidak bisa maju dari berbagai sisi ya. Bisa dari sisi koalisi parpolnya jadi nggak lengkap, salah satu dari 3 partai koalisi ini nggak jadi mencalonkan, atau di sisi lain Pak Aniesnya nggak bisa maju ya. Mungkin dari segi yang sedang terjadi di KPK dan lain-lain. Kira-kira Prof. Dini melihat perkembangan terbaru, mungkin dapat info juga dari beberapa pihak, peluang-peluang itu seperti apa berkembangnya? Iya, kan kalau membaca tulisan saya yang 24 April, sudah lumayan saya paparkan di situ ya. Strategi-strategi yang coba dilakukan oleh Presiden Jokowi di panggung belakang yang memang tidak diakui. Kalau di depannya kan urusan capres cawapres itu urusan partai-partai, presiden tidak ikut-ikut, jangan dikait-kaitkan terus istana dan seterusnya. Tapi saya tulis di situ presiden cawe-cawe sebenarnya. Nah, modusnya kan macam-macam kalau terkait dengan pencegahan Anies. Bahwasanya ada kasus Formula E itu sudah ditulis di banyak media, sudah menjadi rahasia umum, dan apakah itu akan dilakukan? Tentu kalau dilihat dari sisi tidak hanya hukum tapi juga politik, apakah momentumnya masih tepat ya? Kalau kemarin, sekarang makin kemari makin terlihat bahwa itu adalah kriminalisasi menurut bacaan politik hukum saya. Apalagi kalau hanya menjadi tersangka, itu tidak menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menjadi calon presiden di KPU. Jadi secara hukum hanya orang yang pernah divonis 5 tahun berkekuatan hukum tetap yang kehilangan haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon presiden. Jadi hanya menjadi tersangka saja itu tidak menghilangkan hak, malah bisa menjadi bumerang karena kalau niatnya menjanjal bisa menimbulkan simpati dan menguatkan justru soliditas pendukung, ditambah lagi orang-orang yang menolak adanya kriminalisasi. Jadi kalau yang terkait dengan mengkasuskan ini agak menurut saya agak problematik. Makin kemari makin. Yang kedua Mas Anies, tapi partai-partai yang kemudian dikunci supaya tidak mendukung Anies. Itu sudah terjadi, ada partai yang pimpinannya diganti karena salah satu informasinya terlalu sering ketemu dengan Anies Baswedan begitu. Yang terakhir, yang menurut saya itu lebih telanjang, lebih kelihatan, lebih kasat mata, adalah gangguan kepada Partai Demokrat. Jadi yang sekarang ada di ruang-ruang gelap ini, yang coba dibawa oleh AHY ke ruang terang adalah peninjauan kembali yang dilakukan Muldoko. Dan itu kan belum ada putusannya. Kapan putusan akan dikeluarkan? Ini kita tidak tahu. Ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakimnya yang tahu nih. Siapa hakimnya, kapan diputuskan. Nah, ini agak misterius dan memang tidak ada hukum acara
yang memungkinkan untuk dilakukannya kontrol publik. Maka kemarin ketika mengumumkan adanya PK itu, jajaran Partai Demokrat melakukannya secara terbuka. Itu adalah dalam konteks bacaan saya membawa kegelapan PK Muldoko ini ke ruang terang publik itu. Apalagi sebagaimana saya tulis, seorang rekan advokat yang juga tokoh anti korupsi menginformasikan ada upaya tukar guling antara penanganan perkara korupsi mafia Mahkamah Agung di KPK. Ada hakim-hakim agung yang terjerat kasus korupsi, termasuk kawan mengatakan sekarang sekretaris MA ini juga bagian dari tekanan pressure, ditukar dengan perkara PK-nya Muldoko di Mahkamah Agung. Jadi kalau mau dibantu perkara korupsi di KPK-nya, maka menangkanlah PK-nya Muldoko. Itu saya sampaikan kepada rekan-rekan Demokrat sebelum PK Muldoko didaftarkan. Saya bilang ada informasi semacam ini. Dan ini tolong disikapi serius. Waktu itu dipanggil Sekjen Pak Teguh Rifki, emang masih ada peluang Muldoko mengajukan langkah hukum? Sudah tidak ada, Pak. Kecuali mereka mengajukan PK. Persis saya bilang, sebentar lagi mereka akan mengajukan PK. Dan betul tidak sampai 1 bulan dari informasi itu PK dimasukkan. Nah, persoalannya adalah banyak sekali. Satu, kedaulatan partai lagi-lagi di ujung tanduk. Karena saya ingin bertanya ke Pak Jokowi, kenapa membiarkan langkah Muldoko yang mencopet, kalau istilah Romi, Ketua Majelis Pertimbangan P3, mencopet Partai Demokrat. Ini kan partainya Presiden ke-6 SBY. Apakah Pak Jokowi tidak menghitung bagaimana relasinya dengan Presiden SBY akan terganggu? Kalau lingkaran istana juru bicara mengatakan itu hak politik Muldoko, ya kalau Pak Mardhani ikut proses seleksi Presiden PKS kemudian tidak menang dan menggugatnya ke Mahkamah Partai, itu masih masuk akal. Ini Muldoko yang tidak pernah masuk Demokrat, tidak punya kartu anggota Demokrat, diizinkan untuk mengambil Demokrat, ini maksudnya hak partai, hak politik, atau hak mencuri yang dilegalkan. Jadi menurut saya itu logikanya terlalu jauh gitu. Presiden Jokowi harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan dari tingkah nakal politiknya Muldoko ini. Jadi tidak ada logika hukum saya yang masuk pada saat dikatakan Pak Jokowi tidak setuju dan mendiamkan. Ini artinya beliau sebenarnya setuju dan mendiamkan begitu. Itu saja yang tersedia dalam logika lurusnya kalau ingin berpikir secara rasional. Nah, tentu kita paham bahwa kalau Demokrat berhasil dicopet, capresan Anies Baswedan memang menjadi problematik. Nah, ini satu hal yang harus sama-sama kita cermati, antisipasi, dan tadi tidak mudah karena itu ada di ruang-ruang tertutup. Apakah ini akan dieksekusi? Menurut saya akan tergantung seberapa publik dibaca akan bergejolak dengan langkah itu, karena ini terus dicoba nih. Jadi kalau ternyata ini akan menimbulkan instabilitas yang tinggi, mungkin tidak dieksekusi. Tapi kalau dilihat mungkin ini dilaksanakan dan masih mungkin dikontrol reaksi publiknya, pendukung-pendukung Anies dilihat tidak akan melakukan langkah-langkah yang mengganggu, ya bisa jadi dieksekusi. Nah, ini persoalan-persoalan semacam ini sudah sama-sama kita paham ya. Saya menulis di 2 tulisan itu, termasuk yang di terakhir, kenapa sedemikian tajam dan kuat dorongan Pak Jokowi untuk tidak melihat Anies berkontestasi di pemilihan presiden 2024, yang harus ditanyakan ke beliau sendiri alasannya. Karena kalau kita yang mengatakan itu adalah dugaan-dugaan, menjadi sulit untuk mengklarifikasi dan memvalidasi, kecuali Pak Jokowi sendiri yang bisa menjelaskan. Sayangnya kalau ditanya pasti Pak Jokowi mengatakan ya tidaklah, semua berhak gitu. Jadi itu yang saya sebut dengan festivalisasi dan sensasionalisasi itu, yang sebenarnya salah satu ingredient bumbu utamanya adalah kebohongan gitu. Jadi di depan publiknya itu penuh dengan informasi-informasi yang bisa dicek, bisa digugat kebenarannya gitu. Demikian, Mas Hilda.